ye, oh yes. Takbir. Disiapkan untuk dekat ke panitia. Dipersilakan juga kepada jemaah yang ahlan wa sahlan Kiai. Oke, betul. Yang sudah mempunyai kupon ada masuk di sini. Ini lagi lah. Oh, sini. Siap, mangga langsung. Di sini dulu tungguan Pak Haji. وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخل الجنة مثواهم. الفاتحة. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Kiai Misbah untuk memimpin pengasuh pondok pesantren, pendiri pondok pesantren se-Indonesia. Nanti yang akan membacakan pondok pesantren Buya Munawir. Selanjutnya kita kirim Fatihah kepada para habaib di Indonesia. Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus luar Batang Jakarta, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atta Sempang Bogor, Habib Muhammad Ba'abud Semarang, Habib Ali bin Umar Bafakir Bali, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Jember, Habib Abdullah bin Talib Al-Atas Pekalongan, Habib Umar bin Abi Bakar bin Yahya Cirebon, Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Washi, Habib Ahmad bin Syahab Solo, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Bashi, Al-Habib Ali bin Husain Al-Atas, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, semua para habaib, para kiai, para ulama, anna Allah yataghashshahu bi rahmah wal maghfirah wa ayyid alaina bi barakatihim wa asrarihim wa ulumi fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad Hadi bin Thohir, pendiri Pondok Pesantren Ar-Riyad Ringin Agung Pari Kediri, Kiai Haji Imam Nawawi, Pondok Pesantren Tarbiyatun Naziin Pacul Guang, Kiai Haji Alfi, pendiri Pondok Pesantren Asyidiki Jember, Kiai Haji Ahmad Siddiq, pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayah Lasem Rembang, Kiai Haji Maksud, pendiri Pondok Pesantren Matoliul Anwar di Nahdlatul Ulama Malu Pandeglang, Kiai Haji Abdurrahman bin Jamal Tubaku Soleh Kananga, Kiai Haji Yasin, pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang, Kiai Haji Bisri Samsuri, pendiri Pondok Pesantren Al-Qaumaniyah Bareng Kudus, Kiai Haji Yasin, pendiri Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak
Winong Cirebon, Kiai Hasbullah Gunawi, pendiri Pondok Pesantren Apik Kauman Kaliwungu, Kiai Haji Irfan bin Kiai Haji Musa, pendiri Pondok Pesantren Mas Al-Masturia Sukabumi, Kiai Haji Muhammad Masturo, pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sebelah Jombang, Kiai Haji Maksum Ali, pendiri Pondok Pesantren Baitul Arqam Cipari Bandung, Kiai Haji Muhammad Fatih, pendiri Pondok Pesantren Rosidiyah Khalidiyah Kalimantan Selatan, Tuan Guru Haji Abdul Rosid, pendiri Pondok Pesantren Mustafiyah Mandalaing Natal Sumatera Utara, Syekh Mustafa Husin, pendiri Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Cilacap, Kiai Badawi Hanafi, pendiri Pondok Pesantren Ploso Kediri, Kiai Haji Jazuli Usman, agallahu alaina min barakati wa karamati wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon izin tahlil. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. Maka manusia sebagian makhluk-makhluk jahat yang dipuyul itu dirantai tanah semua, dibuang ke laut selatan. Kecuali ada dua makhluk halus yang baik, senyum-senyum gitu, tidak mau masuk Islam, tapi tidak akan mengganggu orang Islam. Namanya Sanghyang Smart dan Sanghyang Robo. Percaya silakan, dia tidak apa-apa untuk percaya. Itu Syekh Ahmad Subaki. Jadi yang berjasa besar mengusir makhluk-makhluk jahat
dibuang ke laut selatan. Kuburannya banyak, ada yang punya pendapat di Magelang, di Gunung Kidul, tapi yang benar di Goa Sulawesi Selatan, yang benar kuburannya. Yang kedua, Syekh Hasibuddin An-Nisaburi yang dipanggil Syekh Bah Rasil, yang namanya Bah Rasil. Dia datang ke sini jumpa dengan Ratu Sima, kerajaan Kalingga Jepara yang terkenal adil. Ratu Sima tidak mau masuk Islam, tapi mendengarkan, mengikuti nasihat pengarahannya Syekh Bah Rasil, sehingga beliau Ratu Sima menjalankan pemerintahannya dengan adil di seluruh rakyat. Itu kerajaan yang ada di Jepara. Kemudian Syekh Wasil bergaul atau kenal dengan Raja Yoho, namanya Joyoboyo. Namanya siapa? Syekh Wasil punya kitab, namanya kitab Al-Asrar, kitab rahasia bahasa Arab. Diajarkan kepada Raja Joyoboyo yang isinya akan memprediksi tanah bulan, memprediksi apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Sekarang kita dengan buku ramalan Joyoboyo. Padahal itu asli kita bahasa Arab, kita siapa ya? Wasil. Namanya Al-Asrar, Kitabul Asrar. Kuburnya di mana Syekh Wasil? Di masjid apa? Gedung Kediri Kota. Secara gedung Kediri Kota. Sana Bawaslu namanya. Itu ulama yang terkenal yang kedua. Ada lagi ulama besar tahun 1430 membangun pesantren pertama di Jawa Barat. Ada di Jawa Barat, ada di Jawa Barat, ada di Nasdaqo Cina, namanya Syekh Hasanuddin. Tapi karena ahli kiroat, kalau suaranya enak bulan dipanggil Syekh Kuro. Siapa? Kori. Mengajarkan agama Islam, pesantren, mengajarkan Quran. Raja Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanahasa, ada agama baru dari selatan di Kawan Ciamis. Sekarang Kawan bisa di Pajajaran, Papuan, dari Papuan. Berapa katanya dari program saya bunuh apa yang baru ini. Setelah sampai di sana di Menasdepro, ada santrinya Syekh Puro, perempuan lagi baca Quran. Suaranya merdu, lagunya enak, orangnya kuntilan, kuning, tinggi langsing. Sulit saja. Kalau banyak, itu bumrok, pendek banyak. Itu saja apa rasa, jangan mau nempel hubungan nempelin Syekh Puro, malah kelompok jatuh. Langsung sama Syekh Puro pun sampai itu saya saja. Namanya Subang Larang, putrinya Ki Gede Tama. Ki Gede Tama itu adalah kepala pelabuhan Cirebon. Ki Gede Tama melamar. Kata Syekh Puro, ya silahkan, tapi syaratnya kamu masuk Islam. Udah masuk Islam, lama. Kata syahadat. Setelah masuk Islam, ada mas kawinnya. Udah saya cari pasar, apa maunya? Lintang kerti, tasbih. Bahasa Cirebonnya lintang kerti, tasbih. Saya cari pasar, gak ada di sini. Bisa di Arab, di muka Jeddah Madinah ada. Udah saya pergi ke sana, ambil tasbih. Keluar dari rumah Syekh Puro, Prabu Siliwangi, baca mantra, Gong. Biasanya terbang, Gong, macet. Sekali lagi, Gong, gak bisa terbang. Sekali lagi, Gong, gak bisa terbang. Kata Syekh Puro, kamu tidak masuk Islam.
Kalau mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kong baca. Bismillah dulu. Nur dia. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terbang ke sana, tidak lama bawa tasbih. Itu barangkali dongeng dia. Tapi yang jelas, pada sejarah terjadi pernikahan antara Prabu Siliwangi Pamanarasa dengan Subang Lara. Jadi Prabu Siliwangi punya istri 3 beragama Hindu. Satu namanya Ambik Kasih, beragama Buddha namanya Ratu Aci Putih, beragama Muslim namanya Subang Lara. Terjadi pernikahan. Tapi konon Prabu Siliwangi murtad, keluar dari Islam. Maksudnya hanya ini nikah dengan Subang Lara. Tapi nanti punya anak 3, semuanya berjuang Islam. Satu, Syekh Rahmatullah yang dipanggil dengan Prabu Kian Santang, yang mengislamkan seluruh masyarakat Parahiangan, kecuali ada satu parti tidak mau masuk Islam, namanya parti Kusumun, tetap agamanya Kaluhunan Sunda Wiwitan, diikuti oleh suku Baduy sampai sekarang di Malimping, Lebak, Banten. Rasul sudah kasih ini apa istilahnya? Rasul main. Dan Prabu Kian Santang lah yang mengislamkan seluruh masyarakat Sunda. Sunda itu bahasa Arab. Sun jagalah dah ini. Sun jagalah dah agama ini. Sunda. Atau dia kata sanat. Sunat apa? Patok asal Sunda itu. Yang kedua putranya Prabu Siliwangi adalah Syekh Somadullah yang dikenal dengan panggilan Ki Uwu Cirebon. Beliau sakti, punya ilmu 3. Satu, Ajidipa, paham mengerti tentang bahasa binatang. Semua berbicara paham dia. Kalau dari ngomong paham dia, tapi kalau dari ngomong paham dia. Namanya Ajidipa. Yang kedua, Kikimurti. Mantra Kikimurti kalau dibaca bisa kelihatan besar, raksasa. Orang melihatnya kok besar. Yang ketiga, Halimun bisa hilang. Ibu Cirebon, maka sampai jalinan apa nggak bisa. Abang juga nggak aman kalau saya itu Ibu Cirebon. Ibu Cirebon berguru pada Syekh Datul Kahfi atau Syekh Nur Jati. Mudah banyak, antara Mudah Nur Jati itu di samping Ibu Cirebon, tapi di Netapa dan siapa lagi? Siapa? Syekh Siti Jenar. Siti itu tanah, Jenar itu merah. Maka di setiap daerah namanya tanah abang, rumah abang, rumah merah. Di Madura ada rumah abang, di Jakarta ada tanah abang, di Cirebon ada rumah abang. Semua ada itu. Itu simbol dari ajaran Syekh Siti Jenar. Nama aslinya Syekh Abdul Jalil bin Pangeran Darussalam. Orang katanya bukan bapak asli, bapaknya Said Soleh. Habis soleh namanya aslinya, tapi dipihak oleh Pangeran Darussalam, yaitu seorang tokoh Cirebon. Itulah Syekh Siti Jenar, murid dari Syekh Datul Kahfi. Yang ketiga putranya Prabu Siliwangi adalah perempuan, namanya Rara Santan atau Syarifah Mudain. Contohnya nanti dinikah oleh Habib datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Kalau saya dibahas Habib Rahman, Habib Azmat Khan nikah dengan Syarifah Mudain. Jadi nanti punya putra namanya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari ibu
cucu Prabu Siliwangi, Pangeran Pamangkasa. Kalau dari ayat min ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunan Gunung Jati berhasil mengislamkan seluruh masyarakat Cirebon dan sekitarnya dengan cara apa? Dengan cara adu kesaktian. Jampi-jampi Cirebon dimacetkan. Adik saya itu malu saja. Tidak usah perang, tidak usah pakai bom. Jampi harus Cirebon macet. Kecuali kalau ditambahi Bismillahirrahmanirrahim diakhiri dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi. Contoh, kalau ente berpanggil Kapolsek mau dimarahi, baca Bismillah harus Bismillahirrahmanirrahim. Gajah warna macam galak anak-anak kalau putar audi juga berputar sekali masjid paling putar awas kasih kalau ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah besok bunyi 7 kali Kapolsek tersenyum dari mana saya jadi tapi Bismillah kalau nggak Bismillah macet itu hebatnya Sunan Gunung Jati. Jampi ini kalau nggak pakai Bismillah tidak efektif, tapi pakai Bismillah efektif. Wah banyak sekali, jampi-jampi itu banyak sekali. Ya Allah, gelap pasangan, gelap semua kuasa kuda bermasa orang tinggi, dan ya Allah, Rasul, jangan ya Allah. Nanti macam di sana bagi saya kemana-mana. Itu ini rahasia dan ya, rahasia dari masyarakat. Tapi syaratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan La ilaha illallah. Dengan demikian Sunan Gunung Jati mampu mengislamkan seluruh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Cirebon terkenal dengan penghasil terasi. Cirebon, airnya pun bukan air. Cirebon penghasil bukan dan terasi. Cara dakwah, cara bagaimana agar Raja Galuh yang berkuasa di daerah Sunda Timur, alias sebelah timur, dibekok terasi jalan sampai ke Raja Galuh, Raja itu gerakan. Raja yang marah, masuk ke daerah, tidak ada terusnya. Kenapa ini? Marah dia, marah jakpran dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati cukup mengutus tentara perempuan namanya Nyimas Gandasari. Dari mana itu? Penguragan Arjenanun, kata saya di luar kita. Nyimas Gandasari namanya. Dia yang bisa mengalahkan Raja Galuh. Hilanglah Raja Galuh, menjadi terpusat sebagai Raja Cirebon dan Islam itu. Nyimas Gandasari perempuan, tapi rambutnya tidak bisa digunting oleh siapapun. Yang bisa gunting siapa? Ki Mamilu. Ceritanya itu ceritanya. Hasil kalau cerita panjang 2 tahun selesai. Terima kasih saya. Sunan Gunung Jati dapat hadiah dari Cina. Ada yang banyak piring-piring setiap di kuburannya kan banyak piring-piring itu piring, guci dan ada yang paling penting perempuan cantik. Zaman dulu biasa itu ada perempuan cantik biasa itu. Sekarang nggak boleh sekarang. Nah, siapa? Ongking. Budilah, Budilah sih, Cina. Dinikah oleh Sunan Gunung Jati. Setelah dinikah, istri tua cemburu, marah-marah. Istri tuanya, Nyai Atika, istri tuanya. Nyai Atika. Sunan Gunung Jati membawa istri yang kedua ke selatan. Sampai dengan kedua ini. Siti Sarah dulu, Siti Haji dibawa ke selatan. Dibawa ke selatan, ditaruh di daerah situ sekitar 30 kilo selatan Cirebon. Punya anak keturunan kuning-kuning kulitnya, maka disebut Kuningan. Kabupaten Kuningan itu asal mulanya keturunan Ongking dan kulitnya kuning-kuning, maka disebut daerah Kuningan. Itulah sedikit cerita tentang Sunan Gunung Jati. Ringkas cerita, dengan perkembangan zaman
datanglah penjajah Portugis, datang penjajah Belanda, maka pusat-pusat perkotaan yang tadi dikuasai oleh para aulia, para ulama direbut oleh penjajah. Maka para ulama, para aulia meninggalkan perkotaan, membangun pesantren di pedesaan. Ada lagi Raja Brawijaya V, Raja Majapahit, istrinya 571 istrinya. Enggak apa-apa, sana nggak hiu, bisa patah. Di antara istrinya namanya Cina, namanya Subanci. Orang Jawa manggilnya Dewi Retno. Sambil laki-laki Hindu, istrinya Muslimah, sambil hanya tidak sah. Quran bukan Quran. Suaminya Hindu, istrinya Muslimah nggak sah. Kalau balik berkali sah, kalau balik. Kalau suaminya Muslim, istrinya Muslim. Ini nggak balik, tidak sah. Tapi Allah punya kehendak lain. Nikahnya secara syariat tidak sah, tapi hakikat yang akan dituju dan direka oleh Allah. Punya anak laki-laki, nama Cinanya Jinbun. Yang namanya Jinbun. Jinbun ini nakal. Diusir dari peraturan dari senior moderator. Beliau keluar dari keraton Mojokerto kan, dari Mojokerto, jalan ke timur sampai ke Ampel Desa Surabaya, jumpa dengan Syekh Rahmatullah alias Sunan belajar ngaji di situ, belajar ngaji Quran, khatam Al-Quran 5 tahun, permisi pada dunia. Syekh Maulana, saya anak penguasa, saya anak raja, harus jadi raja, harus jadi penguasa. Kata Syekh Maulana Rahmatullah, iya nak, kamu yang muda silakan berpolitik, biar belum maju pilpres kamu. Kalau saya kayak tua, saya ngurusin santai saja saya. Tapi saya doakan, pernah ada kejadian. Ringkas cerita. Kalau kayak tua berpolitik tidak harus sebenarnya. Kalau saya udah tua, harus berpolitik. Jadi 10 tahun, kalau saya masih 63, 64. Ringkas cerita. Berdirilah awal mamlaka Islamnya di Jazirah Jawa. Raja Islam pertama di Jawa yaitu Demak bin Toro. Rajanya adalah namanya Jibril Haji pada Sunan Ampel, Abdul Fattah. Rajanya namanya Raden Abdul Fattah. Begitu Raja Demak lahir, masyarakat Jawa berbondong-bondong ikut Demak. Karena orang Hindu itu berkasta-kasta, Brahma, Satria, Sudra, Walia, Vaisa. Orang kecil tidak boleh menggunakan kata insun. Insun wajib insun. Kalau kita lihat ini, kaum rohani bukan kecil, sampai yang dalam, saya ada debu yang ada di kaki Anda. Kalau selama nggak bisa pakai tangan, nyium jempol. Kecil, mau korban berbahaya, ini dengkul, esok dari itu esok, di sini dengkul, baru pakai tangan. Nah, tidak boleh menggunakan kata insun. Kalau manusia mengajarkan ada Islam, usolli fardhu niat sholat sopo insun, nawaitul wudu'a niat insun ambil air. Orang Jawa kaget, seumur-umur gak boleh ngomong insun. Saat kiamat pernah ngomong dino, gak bisa ngomong insun. Kecuali kalau masuk jadi masuk Islam orang Jawa itu karena ingin ngomong. Itu tidak paling hikmah namanya. Nah, kiai jalan-jalan, wali jalan-jalan. Ada orang lagi sesajen. Nah, apa ini? Sesajen Kiai. Untuk apa? Mengusir roh jahat, tuyul, demit, gendruwo, velaria jangan ada di rumah saya.
Kata kiainya, bukan terus musyrik tendang, enggak. Musyrik tendang bid'ah, enggak. Sampean ini kaya, mampu. Maka kalau ingin dedemitnya lari, potong kambing. Masak nasi, masak beras 20 kilo. Nurut ya, nurut. Masak beras 20 kilo, jadi 40 piring. Kambing satu, 40 gulai, 40 lauk. Sudah selesai, Kiai. Sudah selesai, Kiai. Siap 40 piring nasi, 40 piring lauk. Ditaruh di gua mana, di bawah pohon mana, di perempatan mana, di tugu mana. Bukan ditaruh di gua, di pohon, di tugu. Dimakan oleh tetangga, terutama fakir miskin. Tapi sebelum makan, minta dulu pada Tuhan. Minta apa? Minta agar kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi tuh caranya para wali songo dakwah bil hikmah. Ada lagi Sunan Kudus, namanya Syekh Ja'far Shadiq Ibn Uthman Al-Hamadani, itu nama lengkapnya. Melarang masyarakat Kudus dan sekitarnya korban dengan potong sapi. Padahal korban itu di kitab, di perintah korban itu onta atau sapi atau kambing. Oleh Sunan Kudus diganti kerbau. Di hadisnya nggak ada kerbau itu. Di Arab nggak ada kerbau. Kanjeng Nabi nggak tahu kerbau itu, Nabi Muhammad nggak tahu kerbau. Oleh Sunan Kudus ganti kerbau. Kenapa? Menjaga perasaannya orang Hindu. Orang Hindu sapi itu muqaddas. Sapi itu suci. Ini dipotong coba. Tahu gimana perasaannya? Gimana perasaannya orang Hindu? Sapi itu suci. Kok dipotong oleh orang Islam? Maka Sunan Kudus jangan pakai sapi, tapi gunakan diganti kerbau. Maka orang Hindu berkata, oh tiba Islam sama dengan saya, menghormati sapi, ayo masuk Islam aja yuk. Itu caranya. Sampai sekarang ente kalau pergi ke Kudus nggak ada soto sapi, soto kerbau. Ayo pergi ke Kudus kalau percaya. Sampai sekarang. Masuk musola, masuk masjid, sandal sepatu harus dilepas. Kalau sekarang ada tulisan lepas sandal, batas suci, gitu ya. Lepas sandal, sepatu, batas suci. Dulu nggak begitu, dulu nggak gitu. Caranya gimana? Di depan pintu masuk musola ada air. Sekarang masih ada kayak gitu ya, masih ada kayak gitu tuh. Artinya apa? Orang masuk musola mau tidak mau lepas sandalnya, nyemplung air. Gak usah ditulis lepas sandal, gak usah, akan lepas sendiri itu. Ya Allah. Maka orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Karena kalau masuk Islam dikatakan santri. Santri itu bersih, akhlaknya mulia, jujur, amanah, ikhlas. Santri dulu. Kalau santri sekarang doanya saja drobos. Ya Allah. Orang Jawa mengakui bahwa mantra-mantranya santri itu hebat. Orang Jawa merasa kalah. Suro diro jenengrat lebur dening pangastuti. Kehebatannya orang Jawa kalah oleh mantranya santri. Santri dulu, santri sekarang doanya drobos karena keseringan bikin proposal. Kalau masuk Islam dipanggil santri. Santri terkenal bersih minimal 5 kali sehari semalam. Muka, tangan, kaki dicuci. Kalau habis tidur dengan istri mandi besar. Di Hindu nggak ada itu. Iya benar, masuk Islam jadi bersih. Masuk Islam jadi bersih. Tidak kotor, putih tidak hitam. Golongan putih bukan golongan hitam jadinya. Akhirnya masyarakat Jawa berbondong-bondong ikut Demak meninggalkan Majapahit. Raja Brawijaya V kirim surat atau WA.
pada anaknya yang di Palembang, yaitu Raja Sriwijaya namanya Aryadilah. Nah, saudara kamu si Jinbun jadi Raja Islam, bagaimana komentar kamu? WA-nya di reply, dijawab. Yang terhormat ayahanda, mohon maaf, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadilah, tapi Fatahilah. Raja Brawijaya kaget. Lama-lama Raja Brawijaya sendiri masuk Dengan masuk Islamnya Raja Brawijaya V, tamatlah riwayat kerajaan Majapahit. Yang dulu gagah perkasa ketika Hayam Wuruk, Pati Gajah Mada. Selesai tamat riwayatnya. Diganti kerajaan Demak. Tanpa peperangan, tanpa bom, tanpa takbir, tanpa itu semuanya. Paham tidak? Mana Majapahit hilang? Diapakan itu? Diserang, diperang atau dibom atau di apa? Enggak. Hilang karpe dewe. Sirno ilang kertaneng bumi. Kata orang Jawa ngaku itu. Orang Jawa mengakui sirno ilang kertaneng, hilang di telan bumi. Jadi kerajaan Majapahit hilang telan bumi. Tidak diperangi, tidak. Nah, ajaran metode inilah yang dilakukan oleh Wali Songo, untuk mengislamkan masyarakat Nusantara. Diteruskan oleh para ulama, oleh para kiai. Dan itu sebenarnya itulah metode manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baca Quran, orang Arab pro kontra. Ada yang senang, ada yang menolak. Bener sih bener, Muhammad nih hebat sih hebat, tapi saya nggak mau masuk Islam. Gengsi, siapa Muhammad, siapa saya? Karena gengsi aja, hawa nafsu. Jadi padahal benar apa yang disampaikan Muhammad itu. Tapi yang kebanyakan masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Suatu ketika ada orang namanya Umar bin Khattab berburu setengah bulan di luar kota Mekah. Pulang masuk kota Mekah, mendengar adiknya namanya Fatimah bintil Khattab masuk Islam dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail. Apa-apa adik saya masuk Islam, saya tempelengin. Umar mendatangi rumahnya adiknya, adiknya Fatimah lagi baca Quran, hampir sama seperti Subang Larang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu Umar mendengar Quran lemes, ngelumpruk. Apa ngelumpruk itu apa bahasa Indonesianya apa? Terduduk. Misalnya kalau mendengar Quran malah angob, malah ada yang ngomong. Kalau Umar Quran malah terduduk. Toha ma anzalna alikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran untuk membuat kamu celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran saya turunkan untuk menjadi peringatan bagi siapa orang yang mau takut kepada Allah. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Ar-Rahman yang menguasai alam aras. Lumpruk, terduduk. Ambil kertas yang dibaca oleh Fatimah, Umar sendiri baca, keringat dingin keluar. Aina Muhammad al-an. Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di jihad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari, ketok pintu rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Para sahabat di dalam ketakutan karena Umar terkenal jawara, kalau bahasa Banten, terkenal preman lah. Nabi Muhammad mengatakan, iftah lahul bab. Buka itu pintu. Ini salah satu doa saya mujarab. Allahumma aizzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Amr bin Hisham. Hidayah turunnya pada Umar bin Khattab. Sayyidina Umar masuk rumah Arqam bin Abil Arqam, memeluk Rasulullah dan membaca kalimah syahadah, masuk berkat mendengarkan Al-Qur'an.
Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi ma huribat qattu illa ada min harabi a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal الغيور يد الجانعان الحرام فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسآم قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت نار لظى من وردي الشابيم. Enggak ada yang hafal ya? Sebenarnya kiai-kiai harus hafal kiai-kiai ini. Kiai kalau nggak hafal Barzanji, kalau macam Barzanji masih baca tidak hafal-hafalan, jangan diamplopin. Suruh pulang naik ojek, nggak usah diantar. Mimbar di masjid, jangan dikasih buku khutbah. Kalau kiai khutbah baca, jangan pakai lagi. Khutbah hafal-hafalan, manakib hafal-hafalan, talqin mayit hafal-hafalan, khutbah nikah hafal-hafalan. Itu kiai itu. Apa bedanya dengan SAG? Kiai keluaran Lirboyo, keluaran Pelosok, keluaran Sarang, keluaran Tegarjo, keluaran Kempek, Cirebon, Buntet, harus hafal Barzanji, hafal Deba, hafal Burda, Simtud Duror, hafal surat-surat penting Al-Quran. Khutbah Jum'ah nggak usah baca. Kalau SAG pantas baca. Sarjana Alam. Quran adalah ayatul Rahman. Mushafnya hadis, dan mushafnya itu mushaf hadis dicetak di Madinah, kertasnya baru, tintanya baru, yang nyetak manusia makhluk, tapi Quran sebagai sifat Allah qadim. Rodo angel lagi, angel ini. Mushafnya hadis, sifatnya Allahnya qadim. Maka ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Al-Quran mukjizat ila yaumil qiyamah. Nabi Musa hebat, tongkatnya bisa jadi ular, tongkatnya bisa mukul laut, bisa jadi jalan tol. Tapi sekarang sudah tidak ada. Masih ada enggak? Tidak ada. Quran masih ada sampai sekarang. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Masih ada nggak sampai sekarang? Quran masih ada. Nabi Yunus ditelan ikan, jangankan mati, malah dzikir di dalam perutnya ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Di dalam ikan malah dzikir. Hebat nggak itu? Hebat ya. Tapi masih ada nggak? Quran masih ada. Nabi Ibrahim dibakar, nggak terbakar. Dibakar api yang sangat menjilat-jilat, nggak kebakar. Hebat tidak Nabi Ibrahim? Masih ada nggak? Quran masih ada. Oleh karena itu umat Islam ini, Pak semua yang hadir ini harus bisa baca Quran, wajib. Minimal Al-Fatihah. Kalau nggak bisa Al-Fatihah ya Qurannya, sholatnya nggak sah. Minimal Al-Fatihah. Syukur tambahin lagi kulhu, falak, An-Nas, Alif Lam Mim, ayat kursi, ilmu samawat, tahlil, berkat. Harus hafal itu falak, nas, alif lam mim, ayat kursi. Hafal enggak? Hafal enggak? Oh, biasa tahlil berarti bisa tahlil berarti. Nanti berkatnya itu kepala kambing separoh. Itu kiainya yang mami tahlilnya itu. Kalau ente ini paling-paling cuma besok lah. Allah. Umat Islam harus bisa baca Quran. Pesantren modern pun yang di situ ada SMP, SMK, perguruan tinggi harus wajib bisa baca Quran santrinya. Pesan walaupun modern kayak apa? Obadatannya. Wajib bisa baca Al-Quran dengan benar. Itulah mukjizat khalidah. Intatlu khifatan maharrina ridha atfatana radhim wardiya syabimi. Kalau kamu baca Quran karena takut neraka, dengan kamu baca Quran itu kamu lagi memadamkan api
Kita baca Quran karena takut pada neraka. Itu kita baca Quran berarti lagi memadamkan api. Intatruha khifatan min harri nari ladho atfa'tana ladho min wardiha syabimi. Oleh karena itu dakwah harus berangkat dari Al-Quran. Pertama bil hikmah, kedua mau'izatul hasanah, tutur kata yang menarik, simpatik, yang baik, dengan matal-matal, dengan dongeng, dengan perumpamaan-perumpamaan, bahasanya yang baik, jangan misuh-misuh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullahu adwan bighairi ilm. Quran ini, kamu jangan misuh-misuh mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jangan caci maki orang Kristen, jangan caci maki orang Hindu, jangan caci maki orang Buddha. Dzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan setiap kelompok mempunyai kebanggaannya masing-masing. Orang Sunda enggak mencaci maki orang Jawa, orang Jawa mencaci maki orang Madura, orang Madura enggak mencaci maki orang Batak, Dayak, Bugis, Ambon. Orang kita enggak mencaci maki orang Cina enggak mencaci maki kita, enggak mencaci maki orang Arab. Enggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullahu adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Ayat 100 surat Al-An'am. Quran melarang mencaci maki, apalagi dalam dakwah. Kata Imam Ghazali, wa dararus syar'i mimman nasarahu la bi tariqih akbaru mimman ta'ana fihi. Orang membela Islam dengan cara yang salah sangat bahaya. Lebih bahaya daripada sekalian orang memusuhi Islam. Al-Muzali. Ente niatnya membela Islam tapi caranya salah, lebih bahaya daripada musuh Islam sekalian. Wa dararus syar'i mimman nasruhu la bi tariqi akbaru mimman ta'ana fi. Yang ketiga, wajadilhum billati ahsan. Kalau memang perlu diskusi, berdebat, dialog, seminar, ayo kita gunakan mantik, logika, premis-premis minor, premis major yang masuk akal, yang berkualitas. Itulah metode dakwah. 1 bil hikmah, 2 bil mau'izatil hasanah, 3 bil mujadalah wal munadharah allati hiya ahsan. Dialog, diskusi yang bermutu, berkualitas, menggunakan logika rasional, premis-premis minor, premis major, konklusi yang efektif, yang positif. Itulah namanya ilmul mantik. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Insyaallah yang hadir semuanya ini ala barakatillah, ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf, syukron wa dumtum wallahu alaikum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon keikhlasannya kepada Kiai Mustafa Akil untuk membaca doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma suq ilaina min rahmatika ma yuhnina wa anzil alaina min barakatika ma yafina wadfa 'anna min balaika ma yublina. وألهمنا من العمل الصالح ما ينجينا وجنبنا من العمل السيء ما يرضينا وعافنا ظاهرا وباطنا من كل ما فينا. اللهم أحينا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين واجعلنا عند السؤال ثابتين وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم وادخلنا برحمتك في جنات النعيم ونجنا برحب عفوك من عذاب أليم. يا لطيفا بخلقه ويا عليما بخلقه ويا خبيرا بخلقه الطف بنا يا الله في قضاء حوائجنا كلها من حوائج الدنيا والآخرة. يا لطيف وعليم يا خبير. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى ذلك بلطفك المنهي إلى رضاك المفضي إلى جنتك المسخوب بذلك بالنظر إلى وجهك يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواعظ النظام يا ذا المواعظ النظام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أصلح أحوالنا ويسر أمورنا
وارزقنا حسن العمل واجعل حياتنا حياة مطمئنة مرزوقة سالمة من الآفات والبلايا والحقنا بالصالحين والحقنا بأوليائك الصالحين وارزقنا رؤية حبيبك يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih para jemaah sekalian. Para jemaah jangan pulang sampai setelah sholat asar. Mudah-mudahan ada yang bisa melaksanakan umroh dengan barokah Wali Songo. Langsung menuju ke tempat VIP. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah wa sanadha bifadlillah. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah sanadha bifadlillah. Sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadna